Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Bayu Sudrajat dengan NPM 24100010001. Saya dari kelas 4B non-regular Banjarmasin. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk memenuhi tugas kuliah UTS pemrograman berbasis objek. Di video ini saya akan membuat sebuah program menggunakan Java dan menjelaskan yang pertama itu ada kelas, objek, metode, dan atribut, kedua konstruktor, mutator, dan aksesor, ketiga encapsulation, keempat inheritance, dan kelima polymorphism. Langsung saja kita buka aplikasi NetBeans, kemudian kita klik file, new project, Java with N dan Java application, kemudian next. Di sini saya namakan project namanya program kendaraan OOP. Finish. Selanjutnya saya akan membuat kelas. Kelasnya ini yang pertama namanya kendaraan, kelas kendaraan, yang mana kelas kendaraan ini adalah sebagai parent kelasnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat untuk codingannya ya. Selanjutnya saya akan membuat kelas mobil. Kelas mobil ini sebagai child kelasnya.
Selanjutnya saya akan membuat kelas motor. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru. Kelas barunya ini namanya main kelas. Karena di sini program saya sudah saya ketik semua. Yang pertama itu ada kendaraan, mobil, motor, dan main Java. Saya akan menjelaskan untuk kelas kendaraan terlebih dahulu ya. Di sini kelas kendaraan, saya membuat kelas yang namanya kendaraan ya. Kelas ini merupakan blueprint atau rancangan untuk membuat objek. Kemudian ini ada private string make dan private string warna. Di dalam kelas ini terdapat atribut merek dan warna. Tipe data yang saya pakai itu string untuk menyimpan sebuah teks. Kemudian keyword private ini digunakan untuk menerapkan encapsulation agar data tidak bisa diakses langsung dari luar. Kemudian ada bagian konstruktor. Konstruktor ini merupakan metode khusus yang otomatis jalan saat objek dibuat. Konstruktor yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut. Keyword this ini digunakan untuk mengacu pada atribut milik kelas. Selanjutnya ini ada public string get warna. Bagian ini merupakan aksesor atau getter. Getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut warna.
Keyword return ini digunakan untuk mengambil nilai warna. Kemudian ada bagian set merek ini ya. Bagian ini merupakan mutator atau setter. Setter ini digunakan untuk mengubah nilai atribut. Nilai atribut akan diubah sesuai input yang diberikan. Lanjut untuk metode, di sini ada metode info. Nah, metode info ini digunakan untuk menampilkan data kendaraan ya. Kemudian sistem outprint ini digunakan untuk menampilkan output ke konsolnya nanti. Kemudian selanjutnya ada metode suara. Ya, metode suara ini digunakan untuk dalam konsep polymorphism. Metode ini dapat di-override pada kelas turunan sehingga menghasilkan output yang berbeda. Di sini saya membuat kelas bernama mobil. Pada keyword extend ini digunakan untuk menerapkan inheritance atau pewarisan. Artinya kelas mobil mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan. Kemudian ada private integer jumlah pintu. Bagian ini merupakan atribut jumlah pintu. Tipe data yang saya pakai ini integer, yang mana fungsinya karena data yang disimpan berupa angka ya. Dan atribut ini digunakan untuk menyimpan jumlah data mobil. Selanjutnya ada bagian konstruktor pada kelas mobil. Bagian ini merupakan konstruktor pada kelas mobil. Keyword support digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas parent yaitu kendaraan. Sedangkan this jumlah pintu digunakan untuk mengisi nilai atribut jumlah pintu. Selanjutnya ada public integer get jumlah pintu. Metode ini merupakan getter atau aksesor. Getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut jumlah pintu. Selanjutnya ada metode setter atau mutator. Setter digunakan untuk mengubah nilai dari atribut jumlah pintu. Nah, di sini ada override public void suara. Bagian ini merupakan penerapan polymorphis. Override ini digunakan untuk menandakan bahwa metode suara ini berasal dari kelas parent lalu diubah pada kelas mobil. Saat metode dijalankan, output yang muncul adalah suara khas mobil yaitu broom. Selanjutnya ada metode tampil mobil, yang mana ini digunakan untuk menampilkan informasi mobil ya. Metode info dipanggil dari kelas parent kendaraan karena kelas mobil mewarisi metode tersebut melalui inheritance. Kemudian program menampilkan jumlah pintu mobil ke konsol. Selanjutnya di sini saya membuat kelas bernama motor. Keyword sama seperti sebelumnya yaitu kelas mobil ya. Keyword extend ini digunakan untuk menerapkan inheritance atau pewaris. Artinya kelas motor mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan. Kemudian ada private string type. Bagian ini merupakan atribut type. Tipe data string digunakan karena data yang disimpan berupa teks. Atribut ini digunakan untuk menyimpan jenis atau tipe motor. Selanjutnya bagian ini merupakan konstruktor pada kelas motor. Keyword support digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas parent yaitu kendaraan. Sedangkan this tipe ini digunakan untuk mengisi nilai atribut tipe. Selanjutnya ada metode ini public string get type. Ini merupakan getter atau aksesor. Getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut tipe. Kemudian ada metode yang digunakan untuk setter atau mutor ya. Setter ini digunakan untuk mengubah nilai dari atribut
tipe. Kemudian ada override. Nah, bagian ini merupakan penerapan polimorfis. Override ini digunakan untuk menandakan bahwa metode suara berasal dari kelas parent lalu diubah pada kelas motor. Saat metode dijalankan, output yang muncul adalah suara khas motor, yaitu ngeng. Nah, di sini ada metode tampil motor digunakan untuk menampilkan informasi motor. Metode info dipanggil dari kelas parent kendaraan karena kelas motor mewarisi metode tersebut melalui inheritance. Kemudian program menampilkan tipe motor ke konsol. Selanjutnya saya di sini membuat kelas main. Kelas main ini digunakan sebagai tempat menjalankan program Java. Kemudian ada metode main, merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Program Java selalu dimulai dari metode main. Kemudian ada mobil 1 sama dengan new mobil. Bagian ini digunakan untuk membuat objek mobil 1 dari kelas mobil. Objek dibuat menggunakan keyword new. Data yang dimasukkan yaitu merek Toyota, warna hitam, dan jumlah pintu 4. Kemudian di bagian ini digunakan untuk membuat objek motor 1 dari kelas motor. Data yang dimasukkan yaitu merek Honda, warna merah, dan tipenya sport. Kemudian di bagian baris ini digunakan untuk menampilkan judul data mobil pada konsol. Selanjutnya ada metode tampil mobil, dipanggil untuk menampilkan informasi mobil seperti merek, warna, dan jumlah pintu. Selanjutnya ada mobil 1, suara, dipanggil untuk menampilkan suara mobil. Metode ini merupakan penerapan polimorfis karena metode suara pada kelas mobil memiliki output berbeda dari kelas parent. Baris ini digunakan untuk memberikan jarak atau baris kosong pada output konsol agar lebih rapi. Kemudian ada metode tampil motor, dipanggil untuk menampilkan informasi motor seperti merek, warna, dan tipe motor. Dan yang terakhir ada metode motor suara 1 ini dipanggil untuk menampilkan suara motor ya. Metode ini juga merupakan penerapan polimorfis karena menghasilkan output berbeda dari kelas mobil maupun kelas parent. Oke, selanjutnya saya di sini akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, ini adalah tampilan setelah programnya berjalan. Output berhasil menampilkan data mobil dan data motor. Pada data mobil ditampilkan merek yang muncul ini Toyota, kemudian warna hitam, jumlah pintunya 4, dan mobil berbunyinya Brum. Sedangkan ini tampil data motor, mereknya Honda, warnanya merah, tipenya sport, motornya berbunyi ngeng. Dari output ini dapat lihat bahwa program ini berhasil menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Konsep kelas dan objek terlihat pada pembuat objek mobil 1 dan motor. Konstruktor digunakan saat objek dibuat untuk memberikan nilai awal pada atribut. Encapsulation diterapkan dengan penggunaan atribut private, set, serta getter dan setter. Inheritance diterapkan pada kelas mobil dan motor yang mewarisi kelas kendaraan menggunakan keyword extend, sedangkan polymorphism diterapkan pada metode suara yang memiliki output berbeda pada setiap turunan. Jadi program ini berhasil menerapkan seluruh konsep dasar OOP dalam Java. Demikianlah video tutorial saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.